Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nailur Rahmi dari kelas 2020B. Sebelum itu, saya memohon izin kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penelitian non-eksperimen, yakni ada penelitian korelasi, penelitian komparatif, serta penelitian tindakan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ialah penelitian korelasi. Teman-teman udah tahu belum apa itu penelitian korelasi? Nah, jadi penelitian korelasi adalah penelitian yang akan melihat hubungan antara variabel atau variabel dengan variabel lainnya. Penelitian korelasi ini merupakan salah satu bagian dari penelitian ex post facto karena biasanya penelitian ini memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan juga tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dari penelitian korelasi ini antara lainnya yakni yang pertama, tidak terdapat manipulasi terhadap variabel independen karena variabel dependen atau masalah yang diamati sudah dianggap sudah terjadi, nah sehingga disebut sebagai ex post facto atau after the fact. Lalu ciri-ciri yang keduanya, hubungan antar variabel yang diperoleh tidak mengindikasikan sebab akibat, namun menandakan jika terdapat perubahan pada satu variabel yang akan menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Nah, apa sih tujuan dari penelitian korelasi ini? Tujuannya ialah untuk menyelidiki besarnya korelasi antara variasi-variasi dalam suatu faktor dengan variasi-variasi dalam satu atau lebih faktor lainnya yang berdasarkan pada koefisien korelasi. Lalu contoh dari penelitian korelasi ini diantaranya yang pertama, studi yang menyelidiki hubungan antara motivasi dengan hasil belajar siswa di sekolah menengah. Lalu yang kedua, studi analisis faktor pada beberapa tes kepribadian. Dan yang ketiga, studi untuk meramalkan keberhasilan belajar di sekolah berdasarkan tes bakat. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni mengenai penelitian komparatif. Nah, penelitian komparatif ini ialah penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Selanjutnya, untuk contoh-contoh dari penelitian komparatif ini diantaranya yang pertama, penelitian di suatu sekolah untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan prestasi lulusannya selalu lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Lalu yang kedua, penelitian untuk mengetahui penyebab kurang termotivasinya seorang siswa dalam mengikuti mata pelajaran tertentu. Nah, yang ketiga, penelitian untuk menentukan ciri-ciri guru yang efektif dengan menggunakan data yang berupa catatan mengenai sejarah pekerjaan selengkap mungkin. Dan yang keempat, mencari pola tingkah laku dan prestasi belajar yang terkait dengan perbedaan umur pada waktu masuk sekolah dengan cara menggunakan data deskriptif mengenai tingkah 10 laku dan skor tes prestasi belajar yang terkumpul sampai anak-anak yang bersangkutan kelas 6 sekolah dasar. Lalu untuk yang selanjutnya ada penelitian tindakan, yang mana penelitian ini merupakan cara suatu kelompok atau seseorang dalam mengorganisasikan suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka tersebut dapat diakses oleh orang lain. Nah teman-teman, tujuan dari penelitian tindakan ini ialah untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan atau pendekatan-pendekatan baru dan juga untuk memecahkan masalah-masalah dengan penerapan langsung di kelas ataupun di dunia kerja.
Adapun contoh dari penelitian tindakan ini diantaranya ialah penelitian program in-service training untuk menguji coba inovasi suatu metode mengajar, kemudian untuk membantu para konselor agar bekerja lebih hati-hati dengan anak-anak yang putus sekolah, lalu untuk mengembangkan program eksplorasi dalam pencegahan kecelakaan pada kursus pendidikan pengemudi, lalu selanjutnya untuk memecahkan masalah apatisme dalam penggunaan teknologi modern atau metode menanam padi yang inovatif. Baiklah Prof dan teman-teman sekalian, cukup sekian pembahasan dari saya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan apabila terdapat kekurangan dari penyampaian saya tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.